Halo, 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 sahabat dongeng bola. Kembali lagi bersama Om Brimo si pendongeng, yang selalu siap menemani kalian menelusuri kisah, misteri, dan teka-teki di balik dunia sepak bola tanah air. Hari ini, kita akan mengupas sebuah cerita yang sedang bikin banyak orang penasaran. Sebuah kisah tentang teka-teki pelatih timnas Indonesia. Siapa yang akan menahodai Garuda selanjutnya? Apakah pelatih lama akan bertahan? Atau akan datang sosok baru dengan filosofi yang berbeda? Tapi sebelum Om mulai bercerita, jangan lupa dulu ya teman-teman. Klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kalian nggak ketinggalan dongeng bola berikutnya dari Om Brimo. Dan, kalau kalian punya prediksi sendiri siapa pelatih terbaik untuk timnas Indonesia, tulis di kolom komentar ya. Baiklah, duduk yang nyaman, tarik napas, karena perjalanan kita malam ini akan panjang, penuh intrik, strategi, dan tentu saja, rasa cinta untuk merah putih. Sebelum kita menebak siapa pelatih selanjutnya, kita harus menengok ke belakang, melihat jejak langkah para pelatih sebelumnya. Sejak era 1950-an, Indonesia sudah punya banyak pelatih, baik dari dalam negeri maupun luar. Mulai dari Tony Pogacnik, pelatih asal Yugoslavia yang membawa Indonesia menahan Uni Soviet di Olimpiade 1956, hingga nama-nama seperti Danur Windo, Benny Dolo, Luis Mia, Shin Tae-yong, dan lain-lain. Setiap pelatih datang dengan harapan besar, tapi juga dengan tantangan yang berat. Karena mengurus timnas Indonesia itu bukan hanya soal strategi, tapi juga soal harapan lebih dari 270 juta jiwa yang menunggu keajaiban. Beberapa pelatih sempat dianggap penyelamat. Ada juga yang pulang dengan kepala tertunduk. Namun satu hal yang pasti, setiap mereka meninggalkan jejak dalam sejarah sepak bola kita. Banyak yang bilang, timnas Indonesia sedang menuju masa keemasan. Lihat saja, pemain muda berbakat bermunculan. Dari Marcelino, Justin Hubner, hingga Pratama Arhan yang viral dengan lemparan jauhnya. Namun di balik semua itu, ada satu pertanyaan besar. Kenapa kita belum bisa juara di Asia Tenggara? Jawabannya seringkali kembali pada satu titik, pelatih. Bukan berarti pemain kita lemah, tapi sistem, filosofi, dan kesinambungan seringkali terganggu setiap kali pelatih berganti. Satu pelatih datang dengan gaya menyerang, pelatih berikutnya tiba-tiba defensif. Akhirnya, pemain bingung, dan publik pun bertanya-tanya. Apa sih sebenarnya arah timnas Indonesia? Dalam dunia sepak bola Indonesia, selalu ada perdebatan klasik. Harus pelatih lokal versus pelatih asing lebih bagus. Pelatih lokal dianggap lebih memahami karakter pemain Indonesia, tapi kadang mereka terjebak dalam sistem yang sama selama puluhan tahun. Sementara pelatih asing datang dengan ilmu baru, disiplin tinggi, dan taktik modern. Tapi kadang tak sanggup menghadapi kultur kita yang penuh dinamika. Om Brimo ingat satu kisah lucu. Ada pelatih asing yang kaget karena pemainnya datang ke latihan bukan dengan sepatu bola, tapi dengan sandal jepit. Dan bukannya marah, dia justru tertawa dan bilang, "Oke, this is Indonesia." Namun di balik tawa itu, tersimpan tantangan nyata. Bagaimana mengubah mentalitas tanpa kehilangan kehangatan budaya lokal? Nah, disinilah teka-teki besar dimulai. Publik ramai membicarakan, apakah pelatih saat ini akan diperpanjang? Atau federasi sudah menyiapkan sosok baru? Ada yang bilang, kalau pelatih lama tetap, berarti proyek jangka panjang masih berjalan. Ada juga yang berbisik, federasi butuh darah segar agar tim tak stagnan. Beberapa nama mulai beredar di dunia maya. Pelatih Eropa, pelatih Asia, bahkan ada rumor mantan pemain bintang dunia yang tertarik menukangi Garuda. Tapi, sampai hari ini, belum ada kepastian. Yang menarik, setiap rumor pelatih baru selalu membawa harapan baru. Dan mungkin, itu bagian dari pesona sepak bola. Kita semua butuh sesuatu untuk dipercaya. Sesuatu untuk dinantikan. Om Brimo mau ajak kalian berpikir sejenak. Sebenarnya, apa sih yang dibutuhkan timnas Indonesia dari seorang pelatih? Apakah pengalaman internasional? Apakah kemampuan melatih pemain muda? Atau kemampuan membangun mental juara? Mungkin jawabannya, semua itu benar. Tapi lebih dari itu, pelatih yang kita butuhkan adalah sosok yang bisa menyatukan visi, yang tahu kapan harus tegas, kapan harus sabar, yang mampu membuat pemain bangga memakai lambang Garuda di dada. Karena pada akhirnya,
Sepak bola bukan hanya tentang taktik di lapangan, tapi juga tentang mimpi sebuah bangsa. Teman-teman, teka-teki pelatih timnas Indonesia bukan sekadar gosip. Ia adalah cerminan betapa kita semua mencintai sepak bola. Kita ingin yang terbaik untuk negeri ini. Meski kadang, cara kita berbeda-beda. Pelatih boleh datang dan pergi, tapi semangat Garuda tak boleh padam. Dan siapapun yang akhirnya terpilih, kita harus tetap mendukung, bukan menghujat. Karena kemenangan Indonesia bukan milik satu orang, tapi milik kita semua. Nah, sahabat dongeng bola, itulah kisah malam ini tentang teka-teki pelatih timnas Indonesia. Semoga cerita ini bisa bikin kalian makin cinta dengan sepak bola tanah air. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian nggak ketinggalan dongeng bola berikutnya bersama Om Brimo. Dan tulis di kolom komentar ya. Siapa menurut kalian yang paling cocok melatih timnas Indonesia ke depan? Apakah pelatih lama harus lanjut? Atau waktunya regenerasi? Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap semangat, tetap cinta merah putih. Dan seperti biasa, Om Brimo pamit. Salam satu Garuda.